Great discussion with Prime Minister Albanese earlier today. I had met him already at the occasion of the G20 in Bali last year. He is, of course, a great leader. Yes, Alhamdulillah. Tepat pagi ini, FIFA umumkan keputusan bersejarah untuk publik Indonesia. Luar biasa mantap. Yes, Alhamdulillah. Tepat pagi ini, FIFA umumkan keputusan bersejarah untuk publik Indonesia. Luar biasa mantap. Timnas Indonesia diambang lolos Piala Dunia 2026 gara-gara hal ini. Benarkah begitu? Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya, diberitakan, isu mundurnya timnas Iran dari Piala Dunia 2026 mendadak menjadi perhatian publik sepak bola Asia. Situasi politik di dalam negeri Iran yang memanas, serta fakta bahwa seluruh laga grup digelar di Amerika Serikat, membuat Federasi Sepak Bola Iran membuka kemungkinan tidak ikut serta di turnamen terbesar dunia tersebut. Jika skenario ini benar terjadi, Konfederasi Sepak Bola Asia wajib menunjuk pengganti. Banyak pihak kemudian bertanya, apakah timnas Indonesia berpeluang masuk sebagai kejutan? Berikut ini 3 faktanya. Iran di persimpangan keputusan besar. Kabar potensi mundurnya timnas Iran bukan tanpa alasan. Laporan dari Iran Wire menyebutkan kondisi sosial politik di negara tersebut sedang berada dalam titik genting setelah gelombang demonstrasi besar yang menelan banyak korban jiwa. Situasi ini membuat fokus Federasi Sepak Bola Iran terpecah antara urusan olahraga dan stabilitas nasional. Faktor lain yang tak kalah sensitif adalah lokasi Piala Dunia 2026. Iran tergabung di grup G bersama Mesir, Selandia Baru, dan Belgia, dengan seluruh pertandingan berlangsung di Amerika Serikat. Negara tersebut dikenal sebagai lawan politik Iran, sehingga muncul kekhawatiran terkait keamanan serta dinamika diplomatik. Kombinasi 2 faktor ini membuat FFI-RI mempertimbangkan opsi ekstrim, yakni mundur dari putaran final. UEA kandidat terkuat dari jalur ranking dan konsistensi. Jika Iran benar-benar mundur, AFC harus bergerak cepat menunjuk pengganti paling rasional. Timnas Uni Emirat Arab muncul sebagai kandidat terdepan. Dari negara-negara Asia yang gagal lolos langsung ke Piala Dunia 2026, UEA memiliki peringkat FIFA tertinggi, yakni posisi 68 dunia. Selain faktor ranking, UEA juga menunjukkan konsistensi di jalur kualifikasi. Mereka melaju hingga babak kelima sebelum akhirnya tersingkir dengan agregat tipis 2-3 dari Irak. Rekam jejak ini memperkuat posisi UEA sebagai tim yang secara teknis dan administratif paling siap menggantikan Iran di panggung dunia. Irak di jalur playoff dan efek domino Asia. Nama lain yang tak bisa diabaikan adalah Timnas Irak. Julukan Singa Mesopotamia kembali relevan setelah mereka berhasil mengamankan tiket ke playoff antar konfederasi yang dijadwalkan berlangsung pada Maret 2026. Irak hanya membutuhkan 1 kemenangan atas Bolivia atau Suriname untuk memastikan tempat di putaran final Piala Dunia. Jika Iran benar-benar mundur, AFC menunjuk Irak sebagai pengganti, maka akan terjadi efek domino. Posisi Irak di playoff antar konfederasi diprediksi akan diisi oleh UEA. Skema ini dinilai paling logis karena tetap menjaga keseimbangan kompetisi serta menghormati capaian masing-masing tim di jalur kualifikasi. Di tengah hiruk-pikuk spekulasi, satu hal menjadi jelas, peluang timnas Indonesia untuk langsung menggantikan Iran hampir tertutup. Keputusan akhir kini berada di tangan Federasi Iran dan AFC. Dunia menunggu, apakah Iran tetap bertahan di Piala Dunia 2026 atau membuka jalan bagi negara Asia lain untuk menulis sejarah baru? Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan 1 kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas Indonesia, bravo PSSI, bravo John Hartman. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga 1 kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Situasi ini menunjukkan bahwa sepak bola tidak pernah berdiri sendiri sebagai urusan olahraga semata. Ketika faktor politik,
keamanan dan diplomasi ikut masuk ke dalam ruang ganti, maka keputusan yang diambil sebuah federasi akan berdampak luas hingga lintas benua. Potensi mundurnya Iran bukan soal satu negara absen di Piala Dunia, tetapi juga mengguncang peta kekuatan Asia yang sudah disusun melalui jalur kualifikasi panjang. Lebih lanjut, dari sudut pandang kompetisi, langkah AFC nantinya harus mengedepankan keadilan dan kesiapan teknis. Negara pengganti idealnya adalah tim yang secara performa paling mendekati standar Piala Dunia, bukan sekedar nama yang sedang naik daun secara popularitas. Karena itu, wajar jika UEA dan Irak lebih sering disebut, karena rekam jejak mereka di kualifikasi dan peringkat FIFA memberi legitimasi yang kuat. Bagi timnas Indonesia, isu ini seharusnya tidak dilihat sebagai kekecewaan, melainkan cermin realitas. Jarak antara mimpi dan kenyataan harus diisi dengan kerja keras, konsistensi dan prestasi di lapangan. Ketika suatu hari peluang besar datang, Indonesia harus sudah siap secara kualitas, bukan sekedar berharap pada kekosongan situasi negara lain. Setiap perjalanan besar dalam sepak bola selalu diawali dari fase menunggu dan belajar. Ketika peluang belum datang, itu bukan tanda kegagalan, melainkan proses penguatan. Tim besar hari ini pernah berada di posisi yang sama, menatap panggung dunia dari kejauhan sambil membangun fondasi dengan sabar. Untuk timnas Indonesia dan para pendukungnya, momentum ini seharusnya menjadi pemantik semangat. Dunia mungkin belum memberi jalan pintas, tetapi jalan panjang selalu melahirkan tim yang lebih matang dan dihormati. Teruslah percaya bahwa kerja keras, pembinaan, keberanian bersaing dan konsistensi akan menemukan waktunya sendiri. Sepak bola selalu adil kepada mereka yang bertahan. Ketika kesempatan itu akhirnya datang, Indonesia tidak hanya hadir sebagai penggembira, tetapi sebagai tim yang siap berdiri sejajar dengan siapapun. Menerka diamnya Erick Thohir di balik penunjukan John Herdman. Ada suasana yang terasa berbeda ketika PSSI resmi menunjuk John Herdman sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Bukan soal nama besar sang pelatih, melainkan sikap Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang justru memilih senyap dan berada di balik layar. Di tengah tradisi seremoni dan narasi besar setiap pergantian pelatih, Erick seolah menarik diri dan membiarkan sorotan sepenuhnya jatuh kepada Herdman. Dari momen itu, setidaknya ada 3 faktanya. Erick Thohir memilih mundur dari panggung utama. Sejak awal acara pengenalan John Herdman di Jakarta, gestur Erick Thohir terlihat tidak biasa. Ia hanya menyerahkan jersey timnas Indonesia secara simbolis, lalu meninggalkan panggung setelah sesi foto bersama jajaran PSSI. Tidak ada sambutan panjang, tidak ada penjelasan terbuka kepada publik, bahkan tanpa upaya membingkai keputusan besar yang baru diambil federasi. Panggung kemudian sepenuhnya menjadi milik Herdman. Pelatih asal Inggris itu berdiri cukup lama di hadapan media, memaparkan visi, filosofi kepelatihan, hingga target jangka pendek bersama skuad Garuda. Dalam konteks komunikasi publik, situasi ini menandai perubahan pendekatan PSSI, di mana figur ketua umum yang biasanya dominan justru memilih meredam exposure diri. Erick baru menyampaikan pernyataan resminya beberapa jam setelah acara melalui keterangan tertulis. Ia mengatakan, "Saya mengharapkan dukungan maksimal dari para pemain, pengurus, dan juga pecinta sepak bola nasional yang mau menghargai proses pembentukan timnas agar makin kompetitif." Ia juga menegaskan keyakinannya bahwa visi Herdman bisa terwujud dengan sinergi semua pihak. Kontras dengan era Patrick Kluivert. Sikap senyap Erick Thohir terasa kontras jika dibandingkan dengan penunjukan Patrick Kluivert setahun sebelumnya. Kala itu, Erick tidak hanya hadir secara simbolik, tetapi juga aktif membangun narasi. Ia berfoto khusus bersama Kluivert dan staf pelatih, memegang jersey timnas, hingga mengajak sang pelatih makan malam bersama sejumlah pemain, seperti Witan Sulaiman, Rizky Ridho, Ricky Kambuaya, Egy Maulana, Fikri, dan Muhammad Ferrari. Tak hanya itu, Erick juga rajin muncul di berbagai podcast dan media untuk menjelaskan arah baru timnas Indonesia. Kehadirannya terasa kuat sebagai penanggung jawab utama proyek besar tersebut. Semua gestur itu kini nyaris tak terlihat dalam penunjukan Herdman. Perbedaan pendekatan ini memunculkan pertanyaan publik. Apakah Erick kini memberikan kepercayaan penuh kepada pelatih tanpa perlu tampil dominan? Ataukah ada perubahan strategi komunikasi PSSI yang disengaja untuk menekan ekspektasi publik yang telanjur tinggi akibat pengalaman sebelumnya? Tekanan publik dan strategi senyap PSSI. Pemerhati sepak bola sekaligus perwakilan paguyuban supporter tim nasional Indonesia, Ignatius Indro, menilai diamnya Erick Thohir tidak bisa dilepaskan dari tekanan publik yang besar terhadap PSSI. Ia mengatakan,
Kegagalan lolos ke Piala Dunia setelah keputusan mengganti Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert meninggalkan kekecewaan mendalam di publik sepak bola nasional. Dampaknya bukan hanya soal hasil, tetapi juga soal kepercayaan. Menurut Indro, pendekatan senyap ini bisa dibaca sebagai langkah defensif untuk meredam eskalasi kritik yang belum sepenuhnya reda. Ia menambahkan, "Saya melihat ini sebagai upaya untuk menghindari gelombang tuntutan, termasuk desakan agar Erik mundur yang semakin menguat pasca kegagalan tersebut." Namun di sisi lain, Indro mengingatkan bahwa ketenangan komunikasi tidak boleh diartikan sebagai menghindar dari tanggung jawab. Publik tetap berhak tahu arah besar sepak bola nasional, siapa yang bertanggung jawab atas keputusan strategis, dan bagaimana PSSI memastikan kesalahan serupa tidak terulang. Tanpa transparansi itu, keheningan justru berisiko memperlebar jarak antara federasi dan pendukung timnas Indonesia. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa PSSI sedang berada di fase defensif dalam mengelola kepercayaan publik. Diamnya Erick Thohir bukan sekedar sikap personal, melainkan sinyal bahwa federasi menyadari betul besarnya luka dan kekecewaan yang masih membekas di benak supporter. Dalam kondisi seperti ini, tampil terlalu agresif justru bisa memperbesar resistensi, sehingga pilihan untuk menahan diri menjadi langkah yang aman secara politis. Namun, keheningan juga menyimpan risiko. Sepak bola Indonesia hidup dari emosi publik, dari rasa memiliki para supporter. Ketika pemimpin federasi memilih mundur dari ruang komunikasi, ruang tafsir akan diisi oleh spekulasi dan kecurigaan. Diam bisa dibaca sebagai kepercayaan penuh kepada pelatih, tetapi juga bisa ditafsirkan sebagai keengganan bertanggung jawab atas keputusan besar yang diambil. Di satu sisi, memberi panggung penuh kepada John Herdman adalah sinyal positif bahwa PSSI ingin kerja teknis berjalan tanpa beban euforia dan janji berlebihan. Ini bisa membantu Herdman bekerja lebih tenang dan realistis. Tetapi di sisi lain, federasi tetap membutuhkan figur yang berdiri di depan, menjelaskan arah, dan menjembatani komunikasi dengan publik. Pada akhirnya, strategi senyap hanya akan efektif jika diikuti dengan hasil nyata di lapangan dan komunikasi yang jujur pada waktunya. Jika prestasi membaik, diamnya Erik bisa dikenang sebagai bentuk kedewasaan kepemimpinan. Namun jika hasil tak kunjung datang, keheningan itu justru berpotensi menjadi simbol jarak yang makin lebar antara PSSI dan pendukung timnas Indonesia. Dalam situasi yang penuh keraguan dan sorotan seperti ini, satu hal yang penting untuk diingat adalah bahwa perubahan besar tidak selalu lahir dari sorak-sorai. Kadang ia tumbuh dalam keheningan, melalui kerja sunyi yang tidak langsung terlihat. Sepak bola Indonesia sudah terlalu sering dibebani ekspektasi instan, janji besar, dan euforia sesaat. Mungkin inilah saatnya memberi ruang bagi proses yang lebih tenang dan matang. Untuk para pemain, staf pelatih, dan semua yang terlibat, fokuslah pada kerja harian, bukan pada kebisingan di luar. Lapangan adalah tempat terbaik untuk menjawab semua keraguan. Setiap latihan, setiap pertandingan adalah kesempatan membuktikan bahwa timnas Indonesia bisa melangkah naik dengan caranya sendiri. Bagi supporter, tetaplah kritis tanpa kehilangan harapan. Dukungan yang konsisten, meski tanpa euforia berlebihan, justru bisa menjadi fondasi yang kuat. Sepak bola adalah perjalanan panjang, bukan lomba cepat. Selama masih ada kemauan untuk belajar, memperbaiki diri, dan berjuang bersama, selalu ada alasan untuk percaya bahwa arah yang lebih baik masih mungkin dicapai. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 dibuka lawan Kamboja, hadapi Vietnam di SUGBK. Piala AFF 2026 resmi membuka lembaran baru bagi Timnas Indonesia. Hasil drawing menempatkan skuad Garuda di Grup A bersama Kamboja, Vietnam, Singapura, serta pemenang duel Brunei Darussalam melawan Timor Leste. Turnamen ini akan berlangsung dari akhir Juli hingga Agustus dengan format kandang dan tandang yang menuntut konsistensi sejak laga pertama. Di tengah euforia publik sepak bola nasional, inilah perjalanan Timnas Indonesia dimulai. 3 faktanya. Start di kandang sendiri jadi modal penting. Timnas Indonesia langsung mendapatkan keuntungan psikologis dengan membuka fase grup di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga perdana melawan Kamboja pada 27 Juli 2026 menjadi momentum awal untuk membangun kepercayaan diri tim asuhan John Herdman. Bermain di depan puluhan ribu supporter memberi energi tambahan sekaligus tekanan untuk tampil meyakinkan sejak menit pertama. Format round robin membuat setiap pertandingan bernilai krusial. 2 laga kandang harus dimaksimalkan untuk mengamankan poin penuh sebelum melakoni partai tandang yang tidak kalah berat.
Laga pembuka ini bukan sekadar soal 3 poin, tetapi juga penegasan arah permainan timnas Indonesia di era baru kepelatihan. Ujian tandang dan laga penentu di tengah grup. Setelah laga pembuka, timnas Indonesia langsung dihadapkan pada tantangan tandang. Pada 31 Juli 2026, Merah Putih dijadwalkan bertemu pemenang Brunei Darussalam atau Timor Leste di kandang lawan. Pertandingan ini berpotensi menjadi jebakan jika dianggap remeh karena jadwal padat dan kondisi perjalanan bisa mempengaruhi performa pemain. Laga tandang ini menjadi ujian kedalaman skuad serta kemampuan adaptasi taktik John Hartman. Hasil dari pertandingan ini sangat menentukan posisi Indonesia sebelum memasuki fase krusial grup. Kemenangan akan membuka jalan lebih lebar menuju semifinal, sementara hasil imbang atau kalah bisa membuat tekanan meningkat di laga berikutnya. Big match kontra Vietnam dan penutup di Singapura. Sorotan utama fase grup tertuju pada duel melawan Vietnam. Pertandingan big match ini akan digelar di Jakarta pada 3 Agustus 2026 dan menjadi ajang pembuktian timnas Indonesia melawan juara bertahan. Rivalitas kedua tim dalam beberapa tahun terakhir membuat laga ini diprediksi berlangsung panas dan penuh tensi. Fase grup kemudian ditutup dengan laga tandang ke markas Singapura pada 7 Agustus 2026. Pertandingan penutup ini berpotensi menjadi penentuan nasib Indonesia apakah melaju ke fase gugur atau harus angkat koper lebih awal. Kombinasi laga kandang prestisius dan tandang penuh tekanan menjadikan perjalanan timnas Indonesia di Piala AFF 2026 sebagai cerita panjang tentang konsistensi mental, strategi, dan dukungan publik sepak bola nasional. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa perjalanan timnas Indonesia di Piala AFF 2026 bukan sekadar soal jadwal atau lawan yang dihadapi, melainkan tentang kesiapan mental dan kematangan tim dalam mengelola tekanan. Dibuka dengan laga kandang memang memberi keuntungan, tetapi juga menempatkan ekspektasi besar di pundak pemain sejak awal turnamen. Jika tidak dikelola dengan baik, keunggulan ini justru bisa berubah menjadi beban. Grup yang dihuni Vietnam, Singapura, serta potensi lawan yang kerap dianggap lebih rendah tetap menyimpan risiko. Piala AFF berkali-kali membuktikan bahwa kejutan sering lahir dari pertandingan yang dianggap mudah. Konsistensi permainan akan jauh lebih penting dibanding 1-2 laga besar yang menyita perhatian publik. Kehadiran John Hartman membawa harapan akan arah baru timnas Indonesia. Namun waktu adaptasi yang terbatas menuntut keputusan taktik yang realistis. Turnamen ini menjadi ujian awal apakah proyek jangka panjang bisa berjalan di tengah tuntutan hasil instan. Pada akhirnya, Piala AFF 2026 bukan hanya soal peluang juara, tetapi juga cermin sejauh mana timnas Indonesia berkembang sebagai tim yang matang dan siap bersaing di level regional. Situasi ini menunjukkan bahwa perjalanan timnas Indonesia di Piala AFF 2026 bukan sekadar soal jadwal atau lawan yang dihadapi, melainkan tentang kesiapan mental dan kematangan tim dalam mengelola tekanan. Dibuka dengan laga kandang memang memberi keuntungan, tetapi juga menempatkan ekspektasi besar di pundak pemain sejak awal turnamen. Jika tidak dikelola dengan baik, keunggulan ini justru bisa berubah menjadi beban. Grup yang dihuni Vietnam, Singapura, serta potensi lawan yang kerap dianggap lebih rendah tetap menyimpan risiko. Piala AFF berkali-kali membuktikan bahwa kejutan sering lahir dari pertandingan yang dianggap mudah. Konsistensi permainan akan jauh lebih penting dibanding 1-2 laga besar yang menyita perhatian publik. Kehadiran John Hartman membawa harapan akan arah baru timnas Indonesia. Namun waktu adaptasi yang terbatas menuntut keputusan taktik yang realistis. Turnamen ini menjadi ujian awal apakah proyek jangka panjang bisa berjalan di tengah tuntutan hasil instan. Pada akhirnya, Piala AFF 2026 bukan hanya soal peluang juara, tetapi juga cermin sejauh mana timnas Indonesia berkembang sebagai tim yang matang dan siap bersaing di level regional. Kevin Dix terancam susul Tom Haye dan Shane Pettinama untuk dicoret dari timnas Indonesia. John Hartman punya 3 alternatif. Situasi timnas Indonesia kembali bergerak dinamis jelang agenda internasional Maret mendatang. Cedera yang dialami Kevin Dix membuka kemungkinan perubahan komposisi skuad Garuda di bawah pelatih baru John Hartman. Back yang selama ini menjadi andalan di sisi kanan itu kini berada dalam tanda tanya, sementara Hartman harus menyiapkan rencana cadangan sejak dini. 3 faktanya: cedera kepala yang mengancam kehadiran Kevin Dix, skorsing Tom Haye dan Shane Pettinama yang sudah pasti, 3 opsi alternatif yang siap diuji John Hartman.
Bayang-bayang cedera di penghujung laga, Kevin Dix membawa kabar kurang menggembirakan dari Jerman. Saat membela Borussia Mönchengladbach dalam lanjutan Liga Jerman melawan Hamburg akhir pekan lalu, ia harus meninggalkan lapangan di menit akhir pertandingan. Benturan dalam duel udara membuatnya terkapar dan sempat mendapatkan perawatan di pinggir lapangan sebelum akhirnya ditarik keluar. Media Jerman Ligen Insider menyoroti kondisi sang pemain yang tampak linglung setelah insiden tersebut. Pada menit ke-87, bek yang tampak linglung itu akhirnya dibantu keluar lapangan oleh dua anggota staf medis. Pergantian pemain tidak dapat dihindari karena dugaan cedera kepala, tulis media tersebut. Jika diagnosis ini berujung pada masa pemulihan panjang, maka peluang Dix tampil bersama timnas Indonesia pada FIFA Series 2026 di bulan Maret semakin mengecil. Masalah berlapis di skuad Garuda. Ancaman absennya Kevin Dix datang di saat yang kurang ideal bagi timnas Indonesia. Dua pemain lain yakni Tom Haye dan Shane Pettinama sudah lebih dulu dipastikan absen akibat skorsing. Keduanya menerima kartu merah pada laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak Oktober lalu, sehingga tidak bisa memperkuat Garuda di agenda Maret. Situasi ini membuat John Hartman harus bekerja ekstra sejak awal masa jabatannya. Meski debut resminya baru akan berlangsung beberapa bulan lagi, pelatih asal Kanada itu sudah dituntut membaca situasi dan memantau kondisi pemain di level klub. Absennya tiga nama sekaligus berpotensi mengubah keseimbangan permainan terutama di sektor sayap kanan, yang selama ini menjadi jalur penting timnas Indonesia. 3 jalan keluar versi John Hartman. Meski terterpa kendala, Hartman tidak kehabisan akal. Setidaknya ada 3 nama yang bisa menjadi solusi jika Kevin Dix benar-benar harus menepi. Opsi pertama adalah Asnawi Mangkualam. Pemain Port FC itu merupakan pengganti paling natural dengan karakter defensif dan pengalaman panjang bersama timnas Indonesia. Ini juga bisa menjadi momentum kebangkitan Asnawi setelah sempat tersisih di era Patrick Kluivert. Pilihan kedua adalah Jakob Sayuri yang menawarkan warna berbeda. Dengan gaya bermain lebih ofensif, Sayuri cocok jika Hartman menerapkan skema agresif, terutama dengan sistem 3 back dan wingback aktif. Ia sebelumnya kerap menjadi opsi serangan dan bisa memberi dimensi baru di sisi kanan. Nama terakhir adalah Eliano Reinders. Pemain serbabisa Persib Bandung ini sudah terbiasa bermain di berbagai posisi, termasuk sayap kanan baik di timnas maupun di level klub bersama Persib Bandung dan PEC Zwolle. Karakter menyerangnya mirip Sayuri, namun fleksibilitasnya memberi nilai tambah tersendiri bagi sang pelatih. Semua keputusan kini berada di tangan John Hartman. Yang jelas, absennya Kevin Dix bukan akhir dari segalanya. Kedalaman skuad masih memberi ruang bagi timnas Indonesia untuk tetap kompetitif di bulan Maret nanti dan membuka babak baru persaingan sehat di tubuh Garuda. John Hartman diprediksi mampu putus kutukan timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Piala AFF 2026 kembali menghadirkan harapan lama yang tak pernah benar-benar padam bagi sepak bola Indonesia. Setelah 6 kali menjejak final tanpa mahkota juara, timnas Indonesia kini memasuki era baru di bawah kepemimpinan John Hartman. Optimisme itu datang dari pengamat sepak bola nasional Kesit Budi Handoyo yang menilai momentum kali ini berbeda. Dengan materi pemain yang semakin matang dan pengalaman internasional yang kian kaya, skuad Garuda disebut memiliki peluang nyata untuk mengakhiri status spesialis runner-up. Inilah 3 faktanya. Fakta pertama, John Hartman dihadapkan pada misi mematahkan kutukan panjang. 6 kali final tanpa gelar menjadi beban historis yang selalu membayangi langkah timnas Indonesia di Piala AFF. Dari generasi ke generasi, cerita yang sama terus terulang. Indonesia tampil menjanjikan namun gagal di laga puncak. John Hartman kini datang membawa ekspektasi besar untuk memutus rantai kegagalan tersebut. Sosok pelatih asal Inggris itu dipercaya mampu menghadirkan mental juara yang selama ini dirindukan. Kesit Budi Handoyo melihat Piala AFF 2026 sebagai panggung ideal bagi Hartman untuk langsung memberi bukti. Menurutnya, tekanan justru bisa menjadi pemicu kebangkitan jika dikelola dengan tepat. Menurut saya, AFF 2026 ini seharusnya bisa jadi pembuktian kalau Indonesia bukan spesialis runner-up, kata Kesit. Pernyataan itu menegaskan bahwa perubahan di kursi pelatih bukan sekedar formalitas, melainkan peluang untuk mengubah nasib. Fakta kedua, komposisi pemain menjadi kunci berat ringannya jalan menuju juara. Harapan besar itu tetap diiringi tantangan realistis. Piala AFF bukan agenda FIFA sehingga klub tidak wajib melepas pemain. Kondisi ini membuat peluang Indonesia tampil dengan kekuatan penuh seperti di kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu menjadi kecil. Padahal, menurut Kesit, jika pemain terbaik bisa diturunkan, peluang juara terbuka lebar. Jika Indonesia tampil dengan kekuatan penuh berisikan pemain yang membela timnas di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu, rasanya kans menembus final dan merebut juara sangat besar, ujar Kesit.
Namun, ia juga mengingatkan risiko jika Hartman lagi banyak mengandalkan pemain lokal tanpa dukungan diaspora. Dalam skenario itu, jalan menuju final akan jauh lebih terjal dan menuntut kerja ekstra dari sisi taktik maupun mental. Fakta ketiga, target juara dinilai realistis, bukan sekedar angan-angan. Meski dihantui keterbatasan komposisi pemain, Kesit menilai target juara tetap masuk akal. Rekor jejak Indonesia yang 6 kali mencapai final menjadi bukti bahwa skuad Garuda selalu diperhitungkan di Asia Tenggara. Status favorit itu tidak serta-merta hilang hanya karena belum pernah mengangkat trofi. Target untuk juara AFF masih realistis. Kita kan pernah 6 kali finalis. Indonesia tetap dipandang sebagai tim favorit. Jadi bukan berlebihan kalau timnas Indonesia ditargetkan juara AFF, kata Kesit. Pernyataan itu menegaskan bahwa Piala AFF 2026 ini bukan sekedar turnamen pengisi kalender, melainkan kesempatan emas untuk menutup luka lama. Di tangan John Hartman, harapan itu kembali menyala, menunggu apakah kali ini sejarah benar-benar berpihak pada Garuda.